Perkenalkan, nama saya Fiona Tiara Sukma. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang arti pemungut PPh Pasal 22. Pemungut PPh Pasal 22 adalah kekuasaan penggunaan anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Kemudian di sini saya akan memaparkan daftar pemungut pajak. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang biasa disingkat DJBJ pada impor barang. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN seperti PT Pertamina atau Persero, PT PLN Persero, dan bank-bank BUMN. Yang ketiga, industri dan eksportir di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan baku. Yang keempat, badan usaha membeli komoditas tambang dari pemegang izin usaha pertambangan. Yang kelima, wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang memproduksi dan menjual, seperti semen, kertas, baja, otomotif dan farmasi, kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas, baja, dan industri hulu terintegrasi. Pedagang-pedagang pengumpul yang menjual hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan kepada industri dan eksportir. Yang ketujuh, wajib pajak badan yang menjual barang mewah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 tahun 2015. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memaparkan daftar barang mewah yang harga jualnya tidak termasuk BBM dan PPNBM seperti 1. Pesawat terbang, pribadi dan helikopter. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari 5 miliar rupiah atau luas bangun melebihi dari 400 meter persegi. Yang keempat, apartemen kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 5 miliar rupiah atau luas bangun lebih dari 150 meter persegi. Yang kelima, mobil sport seperti sedan, jeep, SUV, MPV, dan minibus dan sejenisnya yang jumlah pengangkutan orangnya kurang dari 10 orang dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 33.000 cc. Yang keenam yaitu motor sport atau motor lainnya yang beroda 2 dan beroda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang objek PPh Pasal 22. Yang pertama yaitu ekspor dan impor barang, di mana kegiatan ini dilakukan oleh eksportir dan dikenakan PPh Pasal 22 yang berupa bahan tahan lama seperti tambang batu bara, mineral logam, dan mineral non-logam. Yang kedua, pembayaran pembelian barang, di mana pembayaran ini dilakukan melalui agen pengguna anggaran atau KPA sebagai bendahara pemerintah dan pemungut pajak. Dan berikut ada dua macam pembelian dan satu pembayaran. Yang pertama yaitu pembelian oleh pemerintah, yang kedua pembelian dengan uang persediaan atau UP, yang ketiga pembayaran langsung. Yang ketiga, pembelian oleh badan usaha yang meliputi BUMN pada badan tertentu seperti PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Semen Tonasa, PT Kimia Farma Trading dan Distribution. Yang keempat, penjualan hasil produksi industri seperti semen kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Yang kelima, penjualan kendaraan bermotor yang bukan merupakan alat berat. Yang keenam, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang ketujuh, pembelian bahan-bahan pertanian yang belum melalui proses industri manufaktur. Yang kedelapan, pembelian komoditas tambang. Yang kesembilan, penjualan emas batangan. Yang kesepuluh, atau yang terakhir, penjualan barang mewah yang termasuk dalam wajib pajak badan yang melakukan penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang dibebaskan dari PPh Pasal 22 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimana harus dihukum dengan surat keterangan bebas PPh Pasal 22 dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk seperti contohnya impor ke dalam kawasan berikat atau entrepot produksi untuk tujuan ekspor yang dimana kawasan berikat yaitu kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor ekspor atau reimpor. Dan untuk entrepot produksi dengan tujuan ekspor atau FB yaitu tempat penimbunan dengan barang dagangan karena pengimpor tidak membayar biaya masuk sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu barang kiriman hadiah dan impor untuk tujuan keilmuan sudah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973. Yang ketiga, pembayaran di bawah 2 juta yang tidak dipecah-pecah. Pembayaran ini dilakukan pembayaran kepada belanja negara atau daerah. Dan yang terakhir yang keempat, pembayaran untuk bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, benda-benda pos, dan telepon. Baik, saya akan menjelaskan tentang tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22. Pemungutannya itu ada 4. Yang pertama yaitu pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang. Kemudian yang kedua yaitu pemungutan PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang ketiga yaitu pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak, yaitu bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah membayar atas delegasi KPA. Nah, pemungutan yang keempat
yaitu PPh pasal 22 oleh yang pertama yaitu oleh badan usaha tertentu meliputi BUMN dan badan usaha yang dimiliki secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu badan usaha industri tertentu seperti industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Kemudian yang ketiga yaitu ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor. Yang keempat adalah produsen dan importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian yang kelima yaitu badan usaha industri atau eksportir yang membeli bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian badan usaha yang melakukan pembelian tambang batu bara. Dan yang terakhir adalah badan usaha yang menjual emas batangan di dalam negeri. Nah, dari keempat pemungutan tersebut, cara penyetorannya itu hampir sama, yaitu PPh wajib disetor oleh pemungut melalui pos persepsi, bank devisa, atau bank persepsi menggunakan SSP. Kemudian pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3. Nah, selanjutnya ada sifat pemungutan PPh pasal 22. Ada dua sifat, yaitu final dan tidak final. Lalu artinya apa sih? Pajak bersifat final artinya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang. Sebaliknya, jika pajak bersifat tidak final, itu artinya adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dapat dikreditkan atau dibayarkan sebagai pembayaran pajak penghasilan pada tahun berjalan tersebut. Kemudian, setiap kegiatan yang dipungut PPh pasal 22 bersifat tidak final, khususnya untuk PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas oleh produsen atau importir. Pemungutan PPh pasal 22 bersifat final untuk penyerahan kepada penyalur atau agen, sedangkan bersifat tidak final untuk penjualan kepada selain penyalur atau agen. Nah, selanjutnya ada tarif PPh pasal 22 yang terdiri dari 3 objek. Objek pertama yaitu impor barang yang terdiri dari importir yang memiliki API, importir kedelai, gandum, dan tepung terigu yang memiliki API, importir yang tidak memiliki API, dan impor yang tidak dikuasai. Nah, pihak pemungutnya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Bank Devisa dengan tarif yang pertama yaitu 2,5%, yang kedua yaitu 0,5%, yang ketiga dan yang keempat yaitu 7,5%. Kemudian objek kedua adalah pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, yaitu bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Pihak pemungutnya adalah pihak yang membayar atau membeli, bendaharawan pemerintah, dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan tarif 1,5%. Kemudian, objek yang ketiga yaitu penjualan oleh Pertamina non-PPN, yang terdiri dari BBM ke SPBU Pertamina, BBM ke SPBU bukan Pertamina, dan bahan bakar gas dan pelumas. Pihak pemungutnya adalah Pertamina dengan tarif yang pertama yaitu 0,25%, yang kedua dan yang ketiga yaitu dengan tarif 0,3%. Nah, ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 22 atas barang impor. Jadi, PT Aman Nyaman, pengusaha kena pajak dan telah memiliki API pada bulan Januari 2022, melakukan impor alat pendingin dari Korea Selatan dengan harga US$ 20.000, asuransi 3%, ongkos angkut sebesar 6%, dan bea masuk 1%. Catatan kurs pada saat impor adalah sebagai berikut. Kurs tengah BI sama dengan Rp14.200 per 1 US dollar. Kurs Menteri Keuangan yaitu Rp14.150 per 1 US dollar. Jadi nilai impor sama dengan CIF ditambah bea masuk. Jadi sama dengan $20.000 ditambah 3% dikali 20.000 ditambah 6% dikali 20.000 ditambah 1% dikali 20.000. Kemudian hasilnya adalah 21.800 ditambah 200. Kemudian 22.000 dikali Rp14.150 per dolarnya. Jadi nilai impor yang ditemukan atau yang diperoleh adalah Rp311.300.000. Jadi PPh pasal 22-nya adalah 2,5% dikali nilai impor, yaitu 2,5% dikali Rp311.300.000. Nah, jadi kita memperoleh PPh pasal 22 yaitu sebesar Rp7.782.500. Perkenalkan, nama saya Afan Maulana Waluyo. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pemotong pajak penghasilan pasal 23. Yaitu yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT atau badan usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan di luar negeri, yang keenam yaitu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Selanjutnya, penerima penghasilan yang dikenai pajak yaitu contohnya wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi ataupun badan. Yang kedua, BUT atau badan usaha tetap. Selanjutnya, penghasilan dikenakan pajak
penghasilan pasal 23, yaitu yang pertama dividen, yang kedua royalti, yang ketiga hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya yang telah dipotong pajak penghasilan. Yang keempat, bunga diskonto, imbalan yang berhubungan dengan pengembalian utang. Yang kelima yaitu sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta yang belum dikenakan pajak. Yang keenam yaitu imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lain-lain yang telah dipotong pajak. Selanjutnya, penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga yaitu dividen yang diperoleh dari perseroan terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri ataupun BUMN atau BUMD. Yang keempat yaitu sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi. Yang kelima yaitu penghasilan yang terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman ataupun pembiayaan. Nama saya Wiasik Kaliawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. PPh 23 atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah. Yang pertama ada PPh 23 atas dividen. PPh 23 atas dividen adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan dalam bentuk dividen. Lalu yang kedua adalah bunga. PPh 23 atas bunga adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari bunga, seperti bunga tabungan, deposito, atau instrumen keuangan lainnya. Lalu yang ketiga ada sewa. PPh 23 atas sewa adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari kegiatan menyewakan aset seperti properti, kendaraan, dan peralatan lainnya. Lalu yang keempat ada hadiah. PPh 23 atas hadiah adalah pajak dikenakan pada penghasilan diterima oleh dalam bentuk hadiah. Next, ada penyetoran dan pelaporan PPh 23. Yang pertama adalah penyetoran PPh 23. PPh 23 biasanya dipotong secara otomatis oleh pihak yang membayar penghasilan atau buyer sebelum diterimanya penghasilan oleh penerima. Lalu yang kedua, penyetoran PPh 23 yang telah dipotong dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan. Jadi, pihak yang membayar penghasilan pada saat atau sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pelaporan PPh 23, pihak yang melakukan pemotongan PPh 23 atau buyer wajib melakukan pemotongan tersebut dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 23. Lalu SPT masa PPh pasal 23 harus dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penerimaan penghasilan. Lalu selain itu wajib juga melaporkan secara tahunan melalui SPT tahunan PPh pasal 23. Next, tarif PPh pasal 23. Ada 4 jenis penghasilan. Yang pertama ada dividen. Tarif dividen 15% dari jumlah bruto dividen yang diterima. Jenis penghasilan bunga 15% dari jumlah bruto bunga yang diterima. Penghasilan sewa dari tarif PPh 23 atas sewa ini dapat berbeda tergantung pada jenis sewa. Misalnya tarif 10% untuk sewa tanah dan bangunan, 2% untuk sewa kendaraan. Lalu jenis penghasilan hadiah, tarif PPh 23 30% dari nilai hadiah yang diterima. Next, contoh perhitungan PPh 23. PT Sejahtera memberikan jasa konstruksi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta rupiah dalam bentuk tunai. Maka penghitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah 2% dikali penghasilan bruto adalah 20 juta, jadi 2% dikali 20 juta sama dengan 400.000. Maka besaran PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera adalah sebesar 400.000 dan harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.